Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita awali dan kita ucapkan dari lisan kita melainkan memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan serta limpahan karunia, yang jika ada seorang hamba mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan ada yang mampu untuk menghitungnya. Karena sungguh banyak nikmat yang telah Allah berikan pada setiap detik dan waktu kehidupan kita, semuanya limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pagi ini kembali kita bertemu di majlis yang mulia ini, majlis ilmu di tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita beriman kepadanya. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabb. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Pada hari tidak lagi berguna harta, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan kita, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh dengan keimanan, yang hati yang penuh dengan berserah diri kepadanya, hati yang taat, yang jauh dari kesyirikan, hati yang selalu tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan surga dan berusaha untuk mengamalkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita, ibu bapa kita yang selalu memberikan pengorbanan, kebaikan untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka, Allah tempatkan di tempat yang tinggi di sisinya. Adapun yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sisa usia yang berkah, yang mendekati kepada syariatnya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kemudian untuk para guru kita, para masyayikh, para pendidik kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi diri mereka, keluarga mereka dan keturunan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat, yang selalu mengalir kepada mereka kebaikan-kebaikan serta pahala-pahala di sisinya. Ikhwah fillah rahimakumullah, kembali kita bersama kitab Syarh Risalati Fadlil Islam li samahati al-Syekh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini kita masuk halaman 27 ya. Halaman 27 di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab telah menyebutkan beberapa ayat-ayat yang berbicara tentang anjuran untuk masuk Islam, bahwa orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya tidak mungkin ya tidak akan masuk Islam, tidak menerima Islam. Tapi bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, maka sulit dan bahkan mungkin jauh dia untuk bisa masuk kepada Islam yang mulia ini. Lalu kemudian menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim agar kita senantiasa berusaha berada pada agama yang mulia ini. Lalu kemudian dinukilkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan ya, di antara pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini, qala man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini, fi amrina hadza,
ma laisa minhu, dan dia bukan bagian dari agama, maka amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lafaz yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka amalan yang dia kerjakan tertolak, amalan yang ia kerjakan tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jadikan pegangan dalam setiap amal-amal kita. Jangan sampai kita beramal jauh dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang kita nisbatkan kepada agama, tapi dia bukan dari agama. Khawatir berdasarkan hadis yang kita baca ini, amalan itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita melanjutkan hadis yang dinukilkan, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam kitabnya ini, Walil Bukhari, Al-Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Al-Imam Al-Bukhari ya membawakan hadis ini ya di dalam kitab sahihnya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Dikatakan, kila ya Rasulullah, kila wa man ya'ba, siapa orang yang enggan itu, yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh dia telah enggan masuk surga. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ya, hadis ini, ya, hadis yang barusan kita baca ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab al-i'tisam bil Qur'ani was sunnah. Bab di dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Para ulama menunjukkan, kalau ingin mengetahui kehebatan Imam Al-Bukhari, maka lihat pada pembagian bab-bab di dalam kitab sahihnya. Karena di situ beliau membawakan satu bab yang kemudian diikutkan oleh hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam. Maka kehebatan Al-Imam Al-Bukhari dilihat pada peletakan bab-bab pada kitab sahih beliau. Hadis yang barusan kita bacakan ini, dia letakkan pada bab al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Hal ini tentu menunjukkan, ikhwah fillah rahimakumullah, hal ini menunjukkan kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dari babnya jelas diletakkan hadis ini pada bab tersebut. Orang-orang yang menginginkan surga Allah, orang-orang yang menginginkan sebuah tempat yang sangat luas, luasnya seluas langit dan bumi, ikhwah fillah, maka tentulah dia menginginkan itu. Siapa sih orang yang ketika mendengarkan sebuah tempat yang indah di dunia ini, tempat yang sangat menarik, ya, mendapatkan ketenangan, hiburan, semua kita berusaha datang untuk itu. Tapi subhanallah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah al-jannah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku masuk kepada surga. Para ulama menyebutkan bahwa umat di sini adalah ummatul da'wah, ya, umatul Islam, yang mana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali mereka orang-orang yang enggan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala adalah luasnya seluas langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjemputnya dengan penuh semangat, ya, penuh dengan ketekunan, penuh dengan kesegeraan kita beramal menjemput ampunan itu. Ya.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'adis samawati wal ard. Bersegeralah kalian menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjemput surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka tentulah kita semua ketika disebutkan oleh Nabi SAW, ya setiap umatku masuk surga. Kabar gembira bagi kita semuanya. Namun ternyata ada orang-orang yang tidak mau. Ada orang-orang yang tidak mau. Sehingga datang pertanyaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang tidak mau itu? Siapa yang mereka yang enggan itu ya Rasulullah? Maka Nabi memberikan sebuah kunci. Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang durhaka kepadaku maka dia enggan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir padanya sungai-sungai, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan yang menjelaskan hadis ini mengatakan, wa hadza, hadis ini fihi al-hassu 'ala ad-dukhuli fil Islam. Ya, maka hadis ini adalah sebuah al-hass, adalah perintah bagi kita, anjuran bagi kita, alat dukhuli fil Islam, anjuran bagi siapapun agar dia masuk kepada Islam. Karena ketika dia taat kepada Allah dan Rasul, ketika dia beriman kepada Allah dan Rasul, ketika mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memilih jalan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Falladhi yuridul jannata yadkhul fil Islam, kata Syekh Shalih Fauzan. Yang ingin masuk ke dalam surga, maka masuk Islam. Masuk Islam, itulah jalannya. Walaupun banyak orang yang mengatakan jalan yang lain. Seperti ini dikatakan oleh beliau, walladhi yuridul jannah la yadkhulu fil Islam. Yang ingin surga, tapi dia tidak masuk ke dalam Islam. Lalu apa yang ia lakukan? Bi ayat ba'al madzahib al-ukhra wal adyan al-ukhra, dengan mengikuti ya mazhab-mazhab yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain, atau agama-agama yang lain. Tapi dia ingin masuk surga, jalannya bukan Islam, maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa ma'aluhu ilan nar. Maka tempat kembalinya siapa? Di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah jalan di mana kita akan diantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat kelak. Islam adalah agama yang akan bisa ya membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Yang tentunya ketika kita masuk ke dalam agama Islam, alhamdulillah dengan karunia Allah kepada kita semua, dengan hidayah Allah, kita bersyukur atas nikmat ini. Tidak ada nikmat yang paling agung daripada nikmat iman. Tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi daripada kebahagiaan seseorang dia menjadi muslim. Namun ketika dia menjadi muslim, tidak serta-merta melakukan amal ini semaunya. Tidak serta-merta dia mengerjakan kebaikan itu ya sesuai dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Tetapi ketika dia telah menjadi muslim, maka dia harus berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ayat dibacakan oleh imam kita, ya, di antara ayat yang terakhir yang beliau bacakan, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara untuk kita, maka tidak ada pilihan bagi orang beriman. Ketika Allah telah menentukan satu perkara, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilihkan satu keputusan untuk kita, orang beriman, maka tidak ada pilihan bagi kita yang lain. Maka barang siapa yang sesat,
Barang siapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah sesat. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini adalah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan Islam. Namun tidak berhenti di situ. Ketika kita sudah menjadi muslim, ikhwafillah, menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka lanjutkan dengan berpegang teguh kepada apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan. Tidak cukup dengan apa yang kita katakan cukup saya sudah muslim. Sudah saya muslim, selesai. Cukup Islam seperti ini saja. Cukup Islam, tidak boleh terlalu tasyadud, tidak boleh terlalu berlebihan. Akhi fillah rahmatullah. Tidak ada yang berlebihan dalam agama. Orang yang berada di atas agama yang benar, bahkan dia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam kesederhanaan, maka itu yang lebih baik bagi. Seperti mana yang sudah kita ambil hadis atau perkataan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, juga perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhuma, ya, di dalam perkataan-perkataan mereka tergambar bahwa kesederhanaan di dalam melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih baik daripada apa? Kita bersungguh-sungguh, berlelah-lelah, berteliti dalam beramal tapi menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, falaisa lil jannati tariqun, maka tidak ada bagi surga jalan illal Islam, kecuali jalan Islam. Yang ingin masuk surga, masuk ke gerbang Islam. Diawali dengan syahadatain, kemudian mendirikan salat, berpuasa, mengeluarkan zakat dan berhaji bagi yang mampu, kemudian menjalankan syarat-syarat yang lain, ya, menjaga keimanan, menjalankan rukun iman. Ya. Alladzi jaa bihi hadzal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Al-Islam. Seperti yang kita bahas, inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang memiliki dua panduan Al-Quran, kemudian dilengkapi dengan as-sunnah Nabi SAW. Dan di dalam syariat ini banyak amalan. Ada amalan wajib yang mesti kita kerjakan, kita jaga. Ada amalan sunnah yang mesti kita berusaha untuk maksimal, karena kita butuh banyak pahala. Kita butuh banyak kebaikan yang mesti kita kerjakan sebagai bentuk bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu di dalam agama yang mulia ini, kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, wa ma'lumun anna alladhi yatamassaku bil Islam. Ketika Anda sudah menjadi muslim, kemudian berpegang teguh dengan Islam, apalagi di akhir zaman seperti ini, yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan ujian, banyak sekali. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa ma'lumun, diketahui pula, annalladzi yatamassaku bil Islam, yang berpegang teguh dengan Islam, yalqa adza wa masyaqqa, dia akan menemui ujian, menemui ya kesulitan-kesulitan, akan menghadapi banyak cobaan-cobaan. Tidak diragukan itu, ikhwah fillah. Hari ini kita merasakan, ya, yalqa adza wa masyaqqata minan nas, pasti dia akan mendapati banyak ujian yang mengingatkan tentang perkara bid'ah, lalu kemudian bid'ah melulu dia itu. Yang mengingatkan tentang perkara-perkara, jangan sampai kita melakukan kesyirikan, susah ngomong dengan dia itu. Semuanya tidak boleh, semuanya dilarang, semuanya sulit, semuanya menjadi sesuatu yang sulit. Bagi kita yang mengamalkan sulit, apalagi bagi orang yang menyampaikan. Sungguh sangat banyak cobaan. Bahkan tidak jarang kajian itu dibubarkan. Padahal yang disampaikan apa yang dikatakan Allah dan Rasul, yang dipahami oleh para sahabat. Tapi beginilah ujian yang dihadapi oleh umat di akhir zaman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati zamanun 'alan nasi, ya, as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman, ya, yang bersabar dengan agamanya, yang berpegang teguh dengan agamanya,
seperti orang yang sedang memegang bara api. Al-qabid ala dini qalqabid al-jamari. Yang berpegang teguh dengan agamanya, ya, dengan akidah yang murni, dengan keyakinan yang benar kepada Allah dan Rasulnya, dengan keyakinan yang utuh, jauh dari kesyirikan-kesyirikan, yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan, yang jauh dari pentakwilan-pentakwilan yang batil. Beragama seperti ini, ikhwah fillah rahimakumullah, Nabi telah menggambarkan qalqabid al-jamr, seperti orang yang sedang memegang bara api. Dia harus bertahan dengan kesulitan itu sampai hari kematiannya. Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan, ikhwah fillah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mati dalam keimanan di akhir zaman, la tata'ajjabal malaikatu minhu. Malaikat kagum, kaget mati dalam keimanan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah Allah. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan beriman. Allah jadikan akhir kalimat kita la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan demikian, ikhwah fillah, karena fitnahnya sangat dahsyat. Fitnahnya sangat dahsyat. Yang menyuarakan kebenaran, yang menyuarakan kebaikan, selalu dituduh dengan hal-hal yang tidak baik. Selalu diberikan ya sebutan-sebutan yang negatif. Tapi ketahuilah akhi fillah, dan ketahuilah bagi kita semuanya, Nabi telah menggambarkan itu. Anda seperti orang sedang memegang bara api. Dia mesti dipegang walaupun dia sulit. Mesti dipegang walaupun dia itu berisiko. Apa yang tidak ada risiko dalam kehidupan kita? Maka pilihlah risiko yang membawa kepada kebahagiaan kita. Walaupun kita dicaci maki orang, dicelah orang, mungkin itu di tengah-tengah keluarga kita. Anda yang sudah mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda yang telah berusaha untuk memurnikan akidah, menjauhkan kesyirikan, maka tentulah tidak akan sedikit cobaan ujian yang dihadapi di tengah-tengah keluarganya. Dengan berbagai kata-kata, dengan berbagai nama-nama yang disematkan kepada Anda. Tapi akhi fillah, bersabarlah. Bersabarlah dengan ujian itu. Maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, lakin alaihi ay yasbir. Hendaklah dia bersabar kalau menghadapi ujian itu. Siapapun, dari kalangan keluarganya, dari sahabat-sahabatnya, dari lingkungan dan masyarakatnya, dari orang dimanapun dia berada. Baik itu yang disampaikan langsung secara lisan, ataupun melalui pesan, atau yang dituliskan di media sosial dan sebagainya. Maka bersabarlah. Tidak perlu kita berkecil hati. Karena yang kita inginkan bukan mencari pujian orang atau sanjungan dari makhluk. Yang kita inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khususan, kata beliau, fi akhiriz zaman. Terkhusus lagi di akhir zaman, idza kathratil fitan. Ya, ketika tersebar banyaknya fitnah-fitnah di akhir zaman ini. Fal mutamassiku bid-dini, yang berpegang teguh dengan agamanya, ya yakunu qalqabid al-jamari. Seperti hadis yang sudah kita bacakan tadi ya. Kenapa demikian ikhwah fillah? Gambaran seperti orang sedang memegang bara api. Li shiddati ma yalqa fi sabili dzalika minal masyaqqati wal adha. Karena sulitnya dia, karena ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh dia seperti orang yang sedang memegang bara. Ya. Ujian syahwat, ujian hawa nafsu, ujian ketenaran, ujian kedudukan, berbagai macam ujian yang akan datang kepada kita. Kalau seandainya kita diuji, maka mari kita melihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi manapun ujian itu tiba dan datang, ya. Maka berhati-hatilah kita ikhwah fillah rahimakumullah, dan ingat bahwa kita sedang berada di akhir zaman yang penuh dengan cobaan yang datang dari seluruh sisi yang bertubi-tubi datang kepada kita. Ikhwah fillah, wa ammal bid'ah falaysa fiha ta'ab. Kenapa demikian? Kata Syekh Shalih Fauzan, adapun amalan-amalan bid'ah itu,
perbuatan-perbuatan bid'ah dalam urusan agama kita, falaisa fiha ta'ab, tidak akan ada keletihan di dalamnya. Orang yang mengerjakan amalan bid'ah, dia tidak akan merasakan capek, tidak akan merasakan lelah. Kenapa kata Syekh Shalih Al-Fauzan? Li'annaha tuwafiqul ahwa wasyahwat. Karena perbuatan itu ya sesuai dengan hawa nafsu dan syahwatnya. Ya, amalan perbuatan yang sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat itu sangat indah dan ringan dikerjakan. Dosa, ya, zina wal iyadu billah, ya, kemudian al-khamar dan yang lainnya, bagi mereka yang pelaku-pelakunya itu ringan sekali dan tidak ada merasa letih walaupun harus melakukan ini dan itu. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Tetapi apabila dia mengerjakan amalan sunnah, ya, mengerjakan syariat yang mulia, yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yang terkadang kita butuh melawan hawa nafsu kita. Butuh perlawanan dari hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita. Ya, yang kita menginginkan ini, hawa nafsu kita menginginkan yang lain. Itu butuh perlawanan. Tapi segala hal yang berbentuk maksiat, perbuatan bid'ah dalam urusan agama, itu sangat mudah. Makanya ikhwafillah rahimakumullah, sering disampaikan para pelaku bid'ah itu sulit untuk diajak kembali kepada kebenaran. Kenapa? Dia merasa benar. Dan dia merasa itu adalah sesuatu yang baik. Padahal bukan. Merasa sesuatu yang bagus, tapi bukan. Standar bagus dan baiknya amal bukan selera kita. Bukan keinginan kita. Bukan pula yang menjadi bukti amalan kebanyakan orang. Tapi menjadi bukti adalah dalil. Maka Allah wa qala Rasuluh sallallahu alaihi wasallam, dan dilakukan oleh para as-salafus salih. Ikhwafillah rahimullah. Wa li'anna an-nasa la ya'tariduna alaih. Karena orang-orang enggak melarangnya, orang-orang yang mengamalkan, ya, orang-orang yang melihat, yang mengamalkan bid'ah, tidak ada orang yang mengingatkan, tidak ada orang yang ya jangan akhi, itu tidak benar. Dibiarkan orang, ya. Wa sahibuha walau ta'iba fa innahu yatalazzaz, kata Syekh Shalih Fauzan, kalaupun dia letih dalam melakukan amalan bid'ah itu, tapi dia menikmati. Wa sahibuha walau ta'iba fa innahu yatalazzaz. Kalaupun pelaku bid'ah itu merasa lelah di dalam melakukan apa yang dia kerjakan, tapi kata beliau, yatalazzazu, dia menikmati, ya, amalan bid'ahnya itu. Makanya sulit untuk diingatkan. Berbeda dengan pelaku maksiat karena kejahilan, akan sangat mudah untuk ditarik kepada jalan kebenaran. Hidayah Allah akan mudah masuk. Tapi ketika orang sudah merasa itu menikmat dan merasa itu benar, siapa orang yang mau berhenti dari kenikmatan yang ia rasakan? Atau dari perasaan yang itu merupakan perbuatan benar? Sulit. Sulit orang untuk berhenti. Maka beragamalah sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Ditambah dengan wali'anna syaitana yuzayyin lahu hadzal syai'. Kata Shalih Fauzan, di samping dia merasakan itu nikmat, syaitan pun ikut memperindah, ya, menggoda, ya. Karena syaitan suka kalau orang itu melenceng. Syaitan memang tujuannya adalah membuat kita ini menyimpang. Maka diperindah perbuatan tersebut, diperindah amalan itu, sehingga dia melakukan terus amalan-amalan bid'ah. Dengan segala cara dia lakukan. Dengan segala cara dia bela dirinya. Dengan segala cara dia akan bela amalnya. Akhi fillah, kita punya landasan dalam agama ini. Kita punya, ya, panduan dalam agama ini. Allahumma lakal hamdu ya Rabb, segala puji bagi Engkau ya Rabbi, yang telah memberikan kepada kita hidayah. Dan kita berharap kepada Allah, hidayah yang kita dapatkan ini kita rawat, kita jaga, ya, dengan izin Allah Azza wa Jal, sehingga kita berada di atas amalan Islam yang benar.
dan di atas agama yang benar dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Akan tetapi kata Syekh Shalih Fauzan, walaupun dia lelah tapi menikmati, ditambah oleh syaitan yang selalu membuat dia memperindah amal-amal bid'ah itu, lakin ma'aluha ilan nar. Waliyadu billah. Orang mengira mengakhiri kehidupan dengan indah, tapi ternyata tempat kembalinya adalah neraka. Waliyadu billah. Barakallahu fikum. Inilah hadis yang luar biasa yang mesti menjadi titik tolak bagi kita untuk selalu mentaati Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya, dan mengamalkan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Karena taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberi kepada kita kemudahan dan memberkahi segala langkah-langkah kita di dalam kehidupan ini, memberikan bimbingan serta taufiknya kepada kita di dalam segala urusan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.